Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas tentang rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas yaitu satu, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang sudah diterapkan tanggal dan bulannya. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar jangka pendek aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Dalam hal ini, aktiva lancar dikurangi persediaan atau sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah. Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Keenam, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. 7. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, mulai dari komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang terakhir, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen yang memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Jenis-jenis rasio likuiditas diantaranya 1. Current ratio. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus current ratio yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Dalam tahun 2005, total aktiva lancar sebesar 1.640.000 dan 2006 total aktiva lancarnya 1.340. Sedangkan total utang lancarnya 750, tahun 2006-nya 750. Untuk tahun 2005 penyelesaiannya jadi 1.640 dibagi 750, hasilnya 2,18 dibulatkan jadi 2,2 kali. Untuk tahun 2006, 1.340 dibagi 750, hasilnya 1,8. Untuk tahun 2005, artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,2 rupiah harta lancar atau 2,2 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun 2006 artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,8 rupiah harta lancar atau 1,8 banding 1 antar aktiva lancar dengan utang lancar. Analisisnya dari keseluruhannya, jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2005 berada dalam kondisi baik. 2 kali itu, nah 2 kali ini biasanya ditentuin oleh soal atau ditentuin oleh perusahaan. Mengingat rasionya di atas rata-rata industri, namun
tahun 2006 kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lain karena rasionya masih di bawah rata-rata industri. Yang kedua, quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Rumus quick ratio, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Untuk tahun 2005 total aktiva lancar sebesar 1.640, untuk 2006 1.340. Sedangkan total utang lancar 750 untuk tahun 2005 dan 750 untuk 2006. Nah, cuman perbandingannya di sini hanya ditambahin sediaan. Dan sediaannya untuk tahun 2005 250 dan 2006 310. Untuk tahun 2005 penyelesaiannya 1.640 dibagi 750, hasilnya 2,52 kali dibulatkan jadi 2,5. Untuk tahun 2006 1.340 dikurang 310 dibagi 750 dan hasilnya 2,2 kali dibulatkan menjadi 2,2. Analisisnya untuk keseluruhannya, jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan akan lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual sediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan utang. Demikian, bola sebaliknya, jika rasio perusahaan di bawah rata-rata industri, keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjual sediaannya untuk melunasi pembayar utang lancar. Padahal menjual sediaan dengan harga normal relatif sulit, kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar yang tentunya bagi perusahaan jelas menambah kerugian. Yang ketiga, cash ratio merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas seperti rekening giro dan tabungan di bank. Rumus cash ratio yaitu cash dikurang cash equipment atau bank dibagi current liabilities. Contoh masih sama, cuma ditambah kas dan giro. Total aktif lancar untuk 2005 1.640, untuk 2006 1.340. Total utang lancar untuk 2005 750 dan untuk 2006 750. Sedangkan kas 250 untuk 2005 dan 2006 260. Giro 350 dan untuk 2005 dan untuk 2006 300. Untuk tahun 2005 250 ditambah 350 dibagi 700 dan hasilnya 0,8 atau bila dipersenkan menjadi 80%. Untuk tahun 2006 260 ditambah 300 dibagi 750 dan hasilnya 0,746 atau dipersentasikan menjadi 75%. Analisis untuk keseluruhannya, jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50%, maka keadaan perusahaan akan lebih baik dari perusahaan lain. Namun bila kondisi kas terlalu tinggi, juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau tidak digunakan secara optimal. Maka sebaliknya, apabila rasio kas di bawah rata-rata industri, kondisi kurang baik ini ditinjau dari rasio kas karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjadi sebagian dari aktiva lancar lainnya. Yang keempat, cash turnover. Menurut James Ogill, rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Rumus cash turnover, penjualan bersih dibagi modal bersih.
penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Contoh, penjualan bersih untuk 2005 5.950. Untuk 2006 5.550. Untuk total aktif lancar untuk 2005 1.640 dan untuk 2006 1.340. Total utang lancar 750 untuk 2005, 750 untuk 2006. Untuk tahun 2005 cash turnover sama dengan 5.950 dibagi 1.640 dikurang 750, hasilnya 6,68 kali. Kalau dibulatkan menjadi 7 kali. Untuk tahun 2006 cash turnover-nya 5.550 dibagi 1.340 dikurang 750 sama dengan 9,4 kali. Dibulatkan menjadi 10 kali. Analisisnya, jika rata-rata industri untuk cash turnover adalah 10%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik. Masih cukup jauh dari rata-rata itu. Namun, kondisi tahun 2006 dikatakan baik karena kondisinya sama dengan rata-rata industri. Yang terakhir, inventory to net working capital merupakan rasio untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktif lancar dengan utang lancar. Rumus inventory to net working capital yaitu inventory dibagi current asset dikurang current liabilities. Contoh, total aktif lancar untuk tahun 2005 1.640, untuk 2006 1.340. Total utang lancar untuk 2005 750, untuk 2006 750 sama. Sediaan untuk 2005 250, untuk 2006 310. Untuk penyelesaiannya untuk tahun 2005 inventory to networking capital 250 dibagi 1.640 dikurangi 750, hasilnya 0,105 dibagi menjadi 11% kalau jika dipresentasikan. Dipresentasikan ya. Untuk tahun 2006 inventory to net working capital 310 dibagi 1.340 dikurang 750, hasilnya 0,148 jika dibulatkan menjadi 15%. Analisisnya untuk keseluruhan, jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 12%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industri. Namun, tidak terlalu buruk karena masih mendekati rata-rata industri, hanya saja masih perlu ditingkatkan. Untuk tahun 2006 dikatakan baik karena kondisinya di atas rata-rata industri, artinya perusahaan melakukan peningkatan inventory to net working capital dari tahun sebelumnya. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.